Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Sanatul Husna. Saya dari Matkul Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mereview tentang film The Dark Day 2014. Dalam film The Dark Day 2014 berfokus pada upaya Henry Palmer, Robert Downey Jr. untuk membela ayahnya, Joseph Palmer, Robert Duvall, dalam kasus pembunuhan. Joseph Palmer adalah seorang hakim yang disegani di kota kecil yang bernama Colleyville, Indiana. Ia dituduh telah membunuh seorang pria bernama Glenn Palmer yang merupakan saudaranya sendiri. Henry Palmer adalah seorang pengacara sukses di kota New York. Ia memiliki hubungan yang dingin dengan ayahnya, Joseph. Namun, ketika mendengar ayahnya dituduh telah membunuh saudaranya sendiri, Henry memutuskan untuk kembali ke Colleyville untuk membela ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enesa Fitri dengan NIM 4012211020. Di sini saya akan menjelaskan alur cerita dari film The Jatuh, di mana alur cerita hukum film ini cukup menarik dan menegangkan. Adegan persidangan digambarkan dengan baik dan cukup realistis. Penonton akan dibuat penasaran dengan jalan ceritanya hingga akhir film. Dalam segmen adegan pengadilan, penulis skenario mampu membuat sebuah fondasi yang kokoh dengan mengarahkan dan mengurui penonton akan moralitas penegak hukum yang bertindak bijaksana dalam menjalankan proses hukum demi nilai keadilan. Itu menjadi kelebihan dari film ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai alur cerita dari film The Judge. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kekuatan yang dimiliki alur cerita hukum dalam film The Judge 2014. Yang pertama, alur ceritanya cukup menarik dan menegangkan. Penonton akan dibuat penasaran dengan jalan ceritanya hingga akhir film. Yang kedua, adegan persidangan digambarkan dengan baik dan cukup realistis. Adegan tersebut mampu membuat penonton merasakan atmosfer persidangan yang sesungguhnya. Yang ketiga, film ini mengangkat tema yang penting, yaitu keadilan. Film ini mengajak penonton untuk berpikir tentang makna keadilan dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan. Yang keempat, film ini tidak hanya berisi permasalahan hukum, tetapi juga film ini berisi tentang nilai-nilai sosial yang terjadi dalam hubungan sebuah keluarga. Tentunya hal ini membuat alur film tidak terkesan monoton dan tidak membuat jenuh para penontonnya. Yang kelima, pembahasan dan permasalahan dari film ini dapat mudah dipahami baik pada kalangan ahli hukum atau orang yang awam mengenai hukum. Secara keseluruhan, alur cerita hukum dalam film The Judge tahun 2014 cukup bagus. Alur ceritanya menarik dan menegangkan, serta mengangkat tema yang penting. Namun alur ceritanya juga memiliki beberapa kelemahan, seperti klise dan terburu-buru. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan perbedaan dalam penegakan etika terhadap hakim di Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam penegakan etika terhadap hakim, terdapat perbedaan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat terdapat sistem pengawasan yang ketat terhadap hakim. Hakim di sana harus mematuhi kode etik hakim federal yang mengatur perilaku mereka di luar dan di dalam pengadilan. Kemudian mereka juga tunduk pada pengawasan oleh Dewan Hakim yang bertugas menangani pelanggaran etika dan memberikan sanksi jika diperlukan. Jika di Indonesia, penegakan etika terhadap hakim juga dilakukan melalui Komisi Yudisial atau KY. KY bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku hakim dan menegakkan kode etik hakim. Namun, ada perbedaan dalam mekanisme pengawasan dan sanksi. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada hakim yang melanggar etika seperti teguran, peringatan, atau pemindahan jabatan. Namun untuk sanksi yang lebih berat, seperti pemecatan, KY harus mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung atau MA. Selain itu, perbedaan lainnya adalah dalam transparansi dan akuntabilitas.
Di Amerika Serikat, proses pengawasan terhadap hakim seringkali lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik. Laporan pelanggaran etika dan sanksi yang diberikan kepada hakim seringkali dapat diakses melalui situs website atau publikasi resmi. Jadi, hakim di Amerika Serikat itu sangat terbuka dalam proses pengawasannya. Kebalikannya di Indonesia, meskipun KY juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, namun tingkat transparansi dan akuntabilitas ini masih perlu ditingkatkan. Jadi tidak sama dengan Amerika Serikat. Dalam kesimpulannya, perbedaan dalam penegakan etika terhadap hakim antara Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada sistem pengawasan, mekanisme sanksi, dan tingkat transparansi dan akuntabilitas.